jadi dikatakan bahwa berhasil menyembuhkan Olga ya dari penyakitnya juga Dewi Persik katanya ya. Dan itu yang terjadi akhirnya perbincangan yang luar biasa sekali. Mungkin saya tanya dengan Umi dulu. Metode Anda penyembuhan itu pakai telur? Iya, Seng. Apa? Itu bukan penyembuhan ya. Kalau Umi bilang itu sejarah dari kecil. Dari umur 7 tahun, Umi sudah mendapat sesuatu. Terus sampai usia Umi sekarang, tetap begitu. Dapat apa itu? Awalnya Umi kalau cerita panjang, mungkin 3 buku juga nggak kelar saya ya, perjalanan. Dari kecil. Dari kecil Umi itu udah, tadi cerita sedikit sama saya. Jadi Lula diceritain dong 3 buku panjang. Kalau cerita dari awal. Oh, singkatnya aja, singkatnya. Jadi cerita dari awal. Loh, singkatnya. Umi tuh, iya, ini cerita awal sayang. Oh iya. Cerita awal kan. Umi dapat pulang sekolah sama teman orang tua. Umi dipukul, dilempar sama Al-Quran kecil. Sampai di sini Umi sampai sekarang mungkin masih ada bekas. Saya cerita sama Mbak Lula. Terus saya lihat kiri kanan nggak ada orang, saya nangis, teman saya lari. Saya cari tangan kaki Umi nggak bisa lari. Umi ambil ke bawah, saya lihat ada suatu benda, saya nggak tahu itu, saya tarik. Subhanallah, warnanya kuning emas. Umi tutup kembali, baru kaki Umi bisa lari. Dari sampai sana saya cari abah saya ke toko. Saya masuk, bah, ini apa itu nak? Nggak tahu apa. Abah saya bilang, itu kamu curi? Tidak. Kamu dikasih? Tidak. Jadi kamu untuk apa Al-Quran ini? Dari mana kamu dapat benda ini? Saya dipukul. Ditimpuk ya? Gitu ya, dipukul, dilempar kayak gitu ya. Bekatlah di sini merah, saya unjuk. Ini merah. Subhanallah. Abah saya pegang kepala, doa, nak, ini Al-Quran Bapak pegang. Setelah usia kamu 13 sampai 15 tahun, Abah akan kembalikan. Setelah usia saya 13 tahun, saya sering cari. Cium junjung setiap ada ujian, ada apa. Terus saya, Abah saya bilang, setelah umur 13 tahun, 15 tahun, 13 tahun, saya tanya sama Abah saya, nanya Al-Quran itu mana? Hilang. Saya bilang, kan nggak ada. Kemana Abah Al-Quran? Dicari sama abah saya, Al-Quran itu tidak ada lagi. Abah saya bilang, nah kalau ini hak kamu, insya Allah dia akan kembali kepadamu. Orang lain tidak bisa pegang, nak. Oke, jadi intinya itu adalah awal cerita di mana Umi mendapatkan kemampuan. Baik, seperti itu. Dari situ Umi sudah bisa memasukkan sesuatu doa. Kemudian Umi bisa orang kehilangan barang apapun. Jadi Umi itu seolah-olah terpandang dari jarak jauh. Di situ. Kami sempat ambil turun sendiri ke kali. Umi tinggal di kampung. Umi ambil di Muara Rupit, kampung Umi desa. Sekarang udah menjadi Muara Tara. Umi ambil, Umi kembalikan sama Wak tadi yang bicara sama ibu saya. Ini Wak, kamu dapat dari mana? Dari situ kamu bisa lihat. Udah dia belum ngerti apa-apa. Nah kalau teman saya sekolah, mungkin teman ngaji, itu akan tahu. Oke, jadi intinya akhirnya terus punya kemampuan-kemampuan tersebut ya. Oke, saya mungkin mau tanya dengan Lula. Gimana pendapatnya dengan fenomena Anda kan kita bicara mesti nggak ada, udah hilang gitu ya. Bukan hitungannya bahwa enak makan, enak tidur gitu, nggak bisa. Kita bicara itu nanti terapi paliatif lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita bicara mengenai sembuh ya, kalau kumannya udah nggak ada, kumannya udah mati gitu. Kalau misalkan dia punya kanker, kankernya udah bersih, kita bisa kejar semua gitu ya. Artinya harus ada pembuktian akhir. Ada pembuktian. Kita nggak bisa bilang dia sembuh, dia oke. Nah terus gimana kalau yang pengobatan alternatif? Saya bukan yang anti. Tapi kalau misalkan untuk mendapatkan pengakuan dari secara kedokteran tidak bisa sebelum ada namanya clinical trial. Clinical trial itu gimana sih ceritanya? Misalkan dari